Yang ini berubahnya banyak, tapi harganya malah turun. Kalau yang ini berubah juga, tapi harganya nggak naik. Terus mending yang mana? Mending yang ini? Atau malah mending yang ini? Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung banding aja. Mumpung kita lagi ada di IMS 2026. Halo guys, welcome back to Autonet Max. Satria Katana di sini dan ya kita akan bahas SUV compact ya. Yang ternyata mereka bisa kompakan nih. Di awal tahun ini sama-sama facelift. Tapi ya sebelum itu saya mau nyinggung dikit deh. Akhir-akhir ini brand-brand Jepang ini kayak beda sama biasanya. Biasanya kalau udah ada facelift, udah ada perubahan, harga itu ya nyundul, naik ke atas. Tapi ini malah ada yang nahan harga, ada yang malah turun harganya. Ya, makanya kita excited banget pengen bahas dua mobil ini. Dan kita akan bahas ubahannya apa aja, eksterior, interior, dan sebagainya. Dua mobil ini secara bersamaan. Kita mulai dengan eksteriornya dari WRV dulu. Oke, kita mulai dari Honda WRV dulu. Yang pertama kelihatan mata banget warna merahnya atau blazing red-nya ini kan beda dibandingkan warna merah WRV yang lama. Plus dia juga ada opsi yang Senkekinya. Nah, grillnya semuanya dikasih warna hitam gloss. Kalau yang lama dia tuh kayak semacam dark chrome, dia jadi hitam gloss kayak begini, nyambung sampai ke ornamen dari fog lamp-nya, sampai ke bumpernya ini dapat aero kit baru, perpaduan warna hitam dan juga warna bodinya kayak gini. Dan yang keren adalah dia juga menggunakan fender ini yang sewarna body. Keren, jadi kelihatannya tuh clean dan memang kesan SUV-nya agak sedikit turun, tapi kelihatan cakep gitu loh. One of a kind. Biasanya di segmennya dia warnanya hitam. Velgnya juga dia ukurannya 17 inci tetap sama dengan velg yang baru warnanya hitam seperti ini. Dan warna hitam masih lanjut ya. Spionnya hitam, handle-nya hitam, atapnya juga hitam. Dan di samping juga ini mengikuti aero kitnya ya. Jadi ada side body molding yang baru. Di belakang juga dia ada bumper yang baru. Senada dengan bagian depannya warnanya hitam dan warna body seperti ini. Dengan aksen ala-ala tarikan seperti ini di bagian belakangnya. Itu aja di eksteriornya, kita lompat ke rivalnya dulu. Oke, berikutnya giliran musuhnya nih, yaitu si Toyota Race. Kelihatan banget ya, berubahnya dia adalah di add-on dari bumpernya, dibikin kotak gini dong sekarang. Kalau WRV itu malah yang hitam-hitam plastiknya dihilangin, ini malah hitam-hitam plastiknya kelihatan banget. Dan ada kayak ala-ala diffuser gini ya, 3 biji bagian bawah dengan warna abu-abu kayak begini. Kesannya emang kelihatan lebih maco, lebih garang ya. Dan di bagian samping ya, kalian bisa lihat dia masih menggunakan velg yang sama aja, tapi add-on yang di bagian sampingnya ini mengikuti bagian depannya. Jadi senada aja dengan side body molding warna abu-abu seperti ini. Dan ada satu yang baru, penting banget, stikernya baru. Udah, itu bagian samping dan di bagian belakang sama, mengikuti juga. Dia ada add-on bumper yang nih kotak kayak begini. Ini kalau orang mikir kan kayak knalpot gitu ya, padahal bukan. Ini kayak nutupin reflektor aja di bagian sininya dengan 1, 2, 3 aksen ala diffuser sama lagi seperti ini. Ya lebih minimalis aja, nggak ada warna baru, nggak ada yang gimana-gimana banget. Sekarang waktunya kita ngecek ke interiornya. Oke, sekarang kita ngecek si interiornya Toyota Race ya, gantian Race, biar nggak WRV mulu ntar cemburu. Ya. Pertama, begitu masuk kelihatan banget warnanya sekarang atapnya, pilarnya jadi hitam semua. Ini bagus karena kesannya jadi sporty. Dan ini melengkapi juga warna kayak gunmetal grey gitu ya di door trimnya, beberapa di dashboard seperti ini. Jadi kesannya gelap. Gelap itu lebih sporty, walaupun juga ngundang nyamuk ya. Head unitnya lebih gede, sekarang 9 inci dengan konektivitas Android Auto, Apple CarPlay, bagus. Dan ada dashcam plus ada shift knob dengan GR seperti ini. Tapi ini TCO alias tuku coy. Ini nambah ya, bukan langsung dapet seperti ini. Overall sih ubahnya memberikan refreshment lah ya. Jadi kesannya lebih sporty, lebih anak muda, terutama yang suka warna-warna gelap seperti ini. Belakangnya sama aja, jadi kita nggak usah nyoba belakangnya. Kita langsung pindah aja ke mobil satunya, tapi kita pakai teknologi yang namanya editing.
Ya, siap ya editor ya? Lembur ya? Ya, aduh. Ini namanya teknik editing ya guys. Dan kita sudah di dalam interior dari Honda WRV yang terbaru. Tipe tertinggi yaitu adalah tipe RS Sensing. Nah, ubahannya banyak. Kita hitung ada 8 item. Apa? Pertama, dia kasih sekarang pedal shift. Ya, musuhnya tadi ada sih, race juga udah ada. Jadi ya on par lah ya, dia kasih pedal shift. Nah, yang keren ini head unitnya baru nih. Bentuknya agak beda dibandingkan dengan Honda-Honda yang lama-lama ya. Biasanya Honda-Honda yang lama-lama tuh kayak ada bagian yang panel glossy-nya gitu yang jadinya bezelnya gede. Ini masih ada bezelnya, tapi ini dia melebar gini kelihatan cakep ya. 10,25 inch. Dan nggak cuma itu, dia sekarang ada colokan Type-C. Jadi kalian para pengguna iPhone atau Android yang baru-baru udah pakai colokan C2C, nggak usah khawatir. Dan handphone kalian sekarang bisa kalian taruh di sini karena dia udah punya wireless charger. Kenapa nggak dari awal gitu ya? Lalu ada ambient light juga di sini, ornamennya di sini baru, dan ornamen yang di bagian samping sini juga baru. Keren juga ya. Itu aja di bangku baris depannya, dan ada satu kejutan di bangku baris belakangnya. Kita pindah ke belakang. Gak usah pakai editing lagi deh. Kasihan videografernya. Yuk. Nah, di bagian belakang ini ada satu kejutan yang sebenarnya biasa. Tapi kalau dikasih berguna. Yaitu adalah center armrest. Dan ini ya sebagai catatan ya. Kalau kemarin-kemarin kita ngeritik banget center armrestnya Honda yang turun banget ke bawah. Yang ini firm. Yang ini mantep nih. Good job Honda. Jadi gimana? Kalian udah lihat kan ubahannya eksterior, interior, mobil ini ataupun mobil yang itu. Dan kita mau nyimpulin ya. Yang jelas, baik WRV ataupun Toyota Race, dua-duanya kompak. Mereka melakukan improvement, menambah value, tapi secara pricing mereka kompak tidak menaikkan. Malah si Hondanya turun gitu ya. Dan di sini menunjukkan bahwa sepertinya brand-brand Jepang ini kepengen mengikat hati kalian lagi nih dengan ubahan-ubahan yang positif kayak mobil ini. Tapi apa itu cukup? Kita nggak tahu karena preferensi orang itu beda-beda. Ada yang merasa ubahannya harusnya lebih banyak atau lebih masif atau gimana. Ada yang merasa yang begini-begini udah cukup, nggak usah yang gimana-gimana banget. Jadi balik ke preferensi kalian aja sih. Harganya kita cantumin di bawah masing-masing, baik yang Toyota Race maupun yang si Honda WRV-nya. Sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Dan kalau kalian penasaran kepengen ngomperin langsung ya, lihat langsung mobilnya, ya udah datang aja ke IMS. Dua-duanya ada, adep-adepan malah. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh bantu kasih jempolnya dan juga subscribe buat yang belum. Kalian bisa komen juga di bawah ya. Kalian lebih pilih mobil ini atau Toyota Race tadi? Kalian jagoin aja yang mana yang paling menarik menurut kalian. Jangan lupa juga kalian bisa share ke teman-teman kalian dan juga mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!